Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPS 2 yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan hidup kita, yang berkaitan dengan keberadaan kita selaku khalifah fil ardh, selaku pemimpin di muka bumi, di mana pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Anak-anakku yang berbahagia, dalam penyelenggaraan jenazah ada beberapa hal yang harus kita taati bersama, sehingga dalam pelaksanaannya besok, dalam menerapkan di masyarakat, kita bisa sesuai dengan syariat Islam. Tanpa kita belajar mulai sekarang ini, kita nanti ketika praktek di masyarakat kita kesulitan. Dalam penyelenggaraan jenazah ada 4 kewajiban yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah mengubur. 4 ini harus kita lakukan ketika kita mengurus atau menyelenggarakan pelaksanaan jenazah. Inilah kewajiban umat Islam. Yang pertama, memandikan. Dalam memandikan jenazah, tidak semerta-merta kita langsung memandikan, tapi kita harus terlebih dahulu memahami apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu ketika kita mau memandikan jenazah. Persiapan memandikan jenazah. Dalam mempersiapkan memandikan jenazah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu alat untuk yang digunakan dalam memandikan jenazah dan siapa saja yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, yang berhak memandikan jenazah harus mahram. Tidak ada mahram, harus satu jenis kelaminnya. Melepaskan pakaian jenazah, tangan jenazah tidak perlu disedekapkan. Tujuannya biar nanti ketika dikafani dikhawatirkan takut. Berikutnya yang berkaitan dengan memandikan jenazah adalah harus ada tempat yang tertutup. Tujuannya biar tidak terlihat auratnya. Yang kedua harus ada sabun, dan yang ketiga sarung tangan, dan yang keempat airnya dianjurkan menggunakan air dingin. Yang ketiga adalah maksud Bapak di sini. Yang kedua, setelah memandikan selesai, kewajiban yang kedua mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah di sini, kalau jenazahnya perempuan, maka dianjurkan untuk memakai kain kafan sebanyak 5 lembar. 2 lembar digunakan untuk membungkus seluruh badan, 1 lembar untuk baju kurung, 1 lembar untuk kerudung, dan 1 lembar lagi untuk pinggul dan paha. Anak-anakku yang dirahmati Allah, seandainya yang meninggal itu adalah laki-laki, cukup
cukup pakai kain kafan sebanyak 3 lembar. Berikutnya kewajiban setelah mengkafani, yaitu yang ketiga menyolatkan. Dalam menyolatkan jenazah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Niatnya, yang pertama, kalau laki-laki niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Seandainya jenazahnya perempuan, maka diganti usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Setelah niat, lalu takbiratul ihram yang pertama, Allahu Akbar. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Baru setelah itu takbir yang kedua, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah selesai membaca sholawat, dilanjutkan dengan takbir yang ketiga, Allahu Akbar, dengan membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka diganti yang tadi berupa hu dirubah menjadi ha. Seperti contoh, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah takbir yang keempat, kita membaca doa. Seperti contoh, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu kalau jenazahnya jenis kelamin laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka doa yang dibacakan Allahumma la tahrimna ajraha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu kita menoleh ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dilanjutkan dengan menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah rangkaian sholat jenazah, sehingga sholat kita nanti dalam pelaksanaannya bisa menjadi benar. Kewajiban yang terakhir ketika ada orang yang meninggal dunia adalah menguburkan jenazah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengubur, yang pertama, kedalaman kuburan setidaknya 1 meter. Lalu yang berkaitan dengan kuburan diantaranya adalah posisi jenazah harus dihadapkan ke kiblat. Dan yang terakhir, ketika sudah jenazah ada di dalam kubur, tugas kita adalah melepas tali pengikat kain kafan. Itulah rangkaian tentang penyelenggaraan jenazah. Demikian rangkaian penyelenggaraan jenazah. Semoga apa yang disampaikan Bapak kali ini bermanfaat bagi kita semua, ada manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.